Kalau lo cuma mengenal New Jersey dari budaya pop, lo mungkin mikir seluruh negara bagian ini nggak lebih dari satu pintu keluar jalan tol yang panjang. Koridor abu-abu penuh pabrik yang cuma menghubungkan New York City ke entah kemana lagi. New Jersey adalah bahan lelucon nasional. Negara bagian yang selalu jadi punchline. Tapi coba berhenti sebentar. Lihat petanya. Bukan sekadar lihat, tapi benar-benar perhatikan realitas fisik dari daratannya. Dan lo akan sadar satu hal aneh. New Jersey bukan sekadar lahan parkir beraspal. Ia adalah keajaiban geografis yang seharusnya tidak pernah ada sebagai satu entitas politik utuh. Dan untuk memahami kenapa New Jersey akhirnya menjadi negara bagian pinggiran kota, kita harus mulai dari satu hal mendasar. Tanah yang memungkinkan semua ini terjadi. New Jersey itu kecil. Peringkat ke-47 dalam ukuran negara bagian di Amerika. Luasnya cuma sekitar 8.700 mil persegi. Tapi ukuran kecil ini menyembunyikan geografi yang kacau dan ekstrim. Pada dasarnya, New Jersey adalah sebuah semenanjung raksasa. Sebidang tanah berbentuk irisan yang hampir sepenuhnya dibatasi oleh air. Di timur, Samudra Atlantik. Di selatan, Teluk Delaware. Dan di seluruh sisi baratnya, Sungai Delaware. Faktanya, New Jersey adalah satu-satunya negara bagian di Amerika yang hampir semua batas wilayahnya dibatasi oleh air. Hanya ada satu pengecualian, garis lurus sepanjang 48 mil di utara yang memisahkannya dari New York. Status sebagai semenanjung ini menciptakan efek corong alami. Kalau lo memindahkan manusia dan barang naik turun pantai timur Amerika, lo hampir pasti harus melewati leher sempit bernama New Jersey. Tapi ada satu masalah besar. Tanah yang lo lewati berubah drastis tergantung di mana lo menginjakkan kaki. New Jersey terbagi menjadi 4 provinsi fisiografi berbeda yang membentang diagonal dari timur laut ke barat daya. Dan memahami irisan-irisan ini adalah kunci untuk memahami kenapa orang tinggal di tempat-tempat tertentu di New Jersey. Di pojok si dan penebangan kayu, bukan tempat untuk kepadatan penduduk. Lalu tanahnya turun. Dan disinilah ceritanya berubah total. Kita masuk ke Piedmont. Kalau lo lihat peta kepadatan penduduk New Jersey hari ini, Piedmont adalah garis hijau menyala yang memotong negara bagian ini. Piedmont secara harfiah berarti kaki gunung. Ini adalah dataran rendah bergelombang yang terletak di antara Highlands yang kasar dan dataran pesisir yang rata. Lebarnya cuma sekitar 20 mil. Tapi disinilah sebagian besar penduduk New Jersey tinggal. Kenapa? Karena geografi memaksanya. Sungai-sungai di sini, Passaic, Hackensack, Raritan, bisa dilayari, tapi sempit. Sempurna untuk industri awal, namun membatasi perluasan kota raksasa. Atau, setidaknya begitu yang dulu kita kira. Karena di bagian selatan New Jersey, ada satu perangkap geografis lain yang membingungkan penjelajah awal dan masih mengendalikan tata wilayah negara bagian ini sampai sekarang. Di selatan Piedmont, kita masuk ke dataran pesisir bagian dalam dan luar. Inilah wilayah yang memberi New Jersey julukan The Garden State. Tanahnya gembur dan subur. Ideal untuk blueberry, cranberry, dan tomat yang bikin New Jersey terkenal. Datar, mudah dilintasi, sangat produktif. Tapi makin mendekati Atlantik, tanahnya berubah jadi pasir murni. Inilah dataran pesisir luar. Dan disinilah salah satu anomali geografis paling aneh di pantai timur Amerika muncul, Pine Barrens. Bayangin hutan yang sangat luas dengan tanah yang begitu berpasir dan asam sampai pertanian tradisional nyaris mustahil dilakukan. Selama berabad-abad saat New York dan Philadelphia meledak populasinya, bagian besar New Jersey ini tetap jadi kekosongan raksasa. Hutan pinus, rawa cedar, hampir tak tersentuh. Ia menjadi lubang kosong di tengah megalopolis terbesar Amerika. Dan inilah yang memperkuat pemisahan antara New Jersey Utara dan Selatan. Geografi New Jersey tidak pernah menyediakan satu titik pusat alami untuk sebuah ibu kota tumbuh. Tidak ada cekungan sungai besar yang menyatukan wilayah ini. Sebaliknya, tanahnya justru menarik negara bagian ini ke dua arah berbeda. Utara menatap sungai Hudson dan New York. Selatan menatap sungai Delaware dan Philadelphia. Hasilnya, sebuah negara bagian dengan krisis identitas kronis. Kalau lo menyusuri New Jersey Turnpike dari ujung ke ujung, lo sebenarnya sedang melintasi potongan melintang geografi Amerika. Lo mulai dari rawa industri Meadowlands, lalu melewati dataran subur yang memberi makan koloni awal, dan akhirnya masuk ke lembah Delaware. Bentuk fisik New Jersey bukan kota, ia adalah koridor, jembatan di antara dua raksasa, pelabuhan dalam New York City di satu sisi, dan akses sungai Philadelphia di sisi lain. Dan karena itu, New Jersey seolah ditakdirkan menjadi ruang di antaranya. Tapi disinilah pertanyaannya muncul. Geografi mungkin memaksa orang tinggal di kantong-kantong tertentu. Tapi geografi tidak memaksa mereka untuk hidup sebagai pinggiran kota.
Faktanya, kondisi fisik Piedmont sebenarnya sempurna untuk melahirkan salah satu kota terbesar di Amerika. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau secara geografis New Jersey sangat ideal untuk melahirkan kota besar, kenapa kota itu tidak pernah ada? Untuk menjawabnya, kita harus mundur ke awal sekali. Ke siapa yang datang pertama? Dan ke satu kesepakatan properti di abad ke-17 yang secara harfiah memecah New Jersey menjadi dua. Bahkan sebelum negara bagian ini benar-benar lahir. Sebelum New Jersey menjadi negara bagian. Jauh sebelum ia dikenal sebagai persimpangan Amerika. Wilayah ini punya nama lain. Nama itu adalah Schehechpi. Nama ini diberikan oleh suku Lenni Lenape, penduduk asli yang telah mendiami wilayah ini selama lebih dari 10.000 tahun. Schehechpi secara kasar berarti tanah yang berbatasan dengan air. Deskripsi yang puitis dan sangat akurat. Tapi suku Lenni Lenape bukan sekadar lewat dan berpindah. Mereka adalah konfederasi longgar dari berbagai klan yang berkembang justru karena geografi wilayah ini. Mereka bertani di tanah subur dataran pesisir bagian dalam dan menangkap ikan di muara-muara sungai Jersey Shore. Namun perpecahan sejati New Jersey baru terjadi ketika orang Eropa datang, bukan dengan senjata, tapi dengan pulpen, peta, dan kepercayaan diri yang berlebihan. Di awal 1600-an, Belanda mengklaim wilayah utara. Mereka membentuk koloni New Netherland dengan pusat aktivitas di Sungai Hudson. Sementara itu, di selatan muncul kekuatan yang jarang dibahas, Swedia. Ya, Swedia. Mereka mendirikan koloni New Sweden di sepanjang Sungai Delaware. Tanpa sadar, dua koloni ini sudah meletakkan pola dasar. Utara menatap pusat perdagangan global New Amsterdam, yang hari ini kita kenal sebagai New York City. Selatan menatap permukiman sungai yang kelak memberi makan Philadelphia. Tentu saja, Imperium Inggris tidak akan membiarkan wilayah Massachusetts dan Virginia ini tetap berada di tangan asing. Pada tahun 1664, Inggris merebut wilayah ini dari Belanda. Raja Charles II memberikannya kepada saudaranya, Duke of York, dan disinilah kesalahan fatal itu terjadi. Alih-alih mempertahankan wilayah ini, Duke of York menganggap tanah di antara sungai Hudson dan Delaware tidak terlalu berharga dibanding pelabuhan New York, jadi dia memberikannya. Wilayah itu dihadiahkan kepada dua orang, Lord John Berkeley dan Sir George Carteret. Wilayah ini dinamai Nova Caesarea atau New Jersey untuk menghormati Carteret atas jasanya mempertahankan Pulau Jersey dalam Perang Saudara Inggris. Masalahnya, dua orang ini tidak memerintah bersama. Mereka membelah wilayah itu secara harfiah. Pada tahun 1676, sebuah dokumen bernama Quintipartite Deed ditandatangani. Dokumen ini menarik garis diagonal dari pojok barat laut New Jersey hingga Jersey Shore. East Jersey dimiliki oleh keluarga Carteret. Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh kaum Puritan dari Long Island dan New England, serta imigran Skotlandia. Budayanya berorientasi perdagangan, religius ketat, dan terikat secara ekonomi ke pelabuhan New York. West Jersey dimiliki oleh Berkeley yang kemudian menjualnya kepada kelompok Quaker. Wilayah ini berkembang sebagai tempat perlindungan kebebasan beragama, lebih egaliter, lebih agraris, dan terikat secara ekonomi ke Sungai Delaware dan kota Philadelphia yang sedang tumbuh. Ini bukan sekadar garis di peta, ini adalah jurang budaya. East Jersey punya pusat kota dan fokus pada perdagangan. West Jersey adalah kumpulan ladang yang tersebar dengan fokus pertanian. New Jersey lahir sebagai dua koloni yang berdiri saling membelakangi. Pada tahun 1702, Ratu Anne menyatukan East Jersey dan Barat menjadi satu koloni kerajaan. Alasannya sederhana, pemerintahan kepemilikan pribadi telah berubah menjadi kekacauan sengketa tanah dan kerusuhan. Secara administratif, New Jersey disatukan. Tapi di lapangan, pola permukiman sudah terlanjur terkunci. Lalu datanglah Revolusi Amerika. Karena posisinya sebagai koridor, New Jersey menjadi medan perang utama revolusi. Ia adalah persimpangan revolusi. George Washington menghabiskan lebih banyak waktu di New Jersey dibanding negara bagian manapun. Pertempuran besar di Trenton, Princeton, dan Monmouth semuanya terjadi di sini. Perang menghancurkan New Jersey, tapi juga menyingkap satu kelemahan besar. Negara bagian ini tidak punya satu pusat urban dominan. Kongres Kontinental terpaksa berpindah-pindah dari Princeton ke Trenton, bukan karena strategi, tapi karena tidak ada satu kota pun yang cukup besar, cukup aman, dan cukup mapan untuk menjadi ibu kota permanen. New York sempat jatuh ke tangan Inggris. Philadelphia menyusul kemudian. Di antara keduanya, New Jersey hanyalah jalur berbahaya yang menghubungkan dua pusat kekuasaan itu. Ketika debu perang akhirnya mereda dan New Jersey resmi menjadi negara bagian ketiga yang meratifikasi Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, wilayah ini langsung menghadapi krisis identitas. Mereka memilih Trenton sebagai ibu kota.
sebuah lokasi kompromi tepat di garis batas lama antara East Jersey dan West Jersey. Namun, orang-orang New Jersey tetap curiga terhadap kekuasaan terpusat. Setelah berabad-abad dipingpong antara tuan tanah Belanda, gubernur Swedia, pemilik koloni Inggris, dan dua majelis kolonial yang berbeda, warga awal New Jersey mengembangkan obsesi ekstrem terhadap kontrol lokal. Mereka tidak ingin pemerintah negara bagian yang kuat mengatur hidup mereka. Yang mereka inginkan adalah desa mereka sendiri, township mereka sendiri, dan dewan lokal mereka sendiri yang memegang kendali. Obsesi terhadap home rule ini akhirnya tertanam dalam DNA negara bagian New Jersey. Ketika abad ke-19 dimulai dan revolusi industri mengubah New York, Paterson, dan Camden menjadi pusat kekuatan ekonomi, logikanya, dorongan terhadap independensi lokal seharusnya mulai melemah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keinginan untuk memecah diri malah semakin kuat. Dan disinilah kita sampai pada cacat fatal dalam perencanaan urban New Jersey. Saat populasi meledak di akhir abad ke-19, New Jersey tidak melakukan apa yang dilakukan kota-kota besar seperti New York atau Chicago. Mereka tidak menggabungkan kota-kota kecil menjadi kota besar. Mereka melakukan kebalikannya. Mereka pecah. Sebuah kepanikan politik melanda negara bagian ini. Kegilaan menggambar peta, menutup batas, memecah wilayah. Sebuah kondisi yang terdengar seperti penyakit medis lahir dari kekacauan ini. Di akhir 1800-an, New Jersey terserang demam. Bukan penyakit biologis, melainkan penyakit politik, dan namanya adalah bronkitis. Untuk benar-benar memahami kenapa New Jersey tidak pernah memiliki satu kota dominan tunggal, kita harus melihat periode yang sangat spesifik, 15 tahun antara 1890 hingga 1905. Sebelum era ini, New Jersey diorganisir dalam township besar, wilayah luas yang mengatur desa-desa kecil dan lahan pertanian di dalamnya. Inilah cara sebagian besar negara bagian bekerja. Jika sebuah kota tumbuh, ia mencaplok wilayah sekitarnya. Basis pajak membesar. Dan pada akhirnya, lahirlah sebuah metropolis. Tapi New Jersey memilih jalur sebaliknya. Pemicu utamanya adalah Borough Act tahun 1878 dan yang memperparahnya, Undang-Undang Pajak Sekolah tahun 1894. Undang-undang ini menyatakan bahwa seluruh warga dalam satu township harus ikut menanggung utang distrik sekolah township tersebut. Kaum komuter kaya yang baru pindah ke pinggiran kota berbasis kereta api di wilayah seperti Bergen dan Essex County langsung memberontak. Mereka tinggal di kantong-kantong eksklusif dan menolak uang pajak mereka dipakai untuk membiayai sekolah petani miskin atau kawasan industri kacau di township yang sama. Maka mereka menemukan celah hukum. Undang-undang itu memperbolehkan desa manapun, sekecil apapun, memisahkan diri dan membentuk borough independen jika warganya memilih demikian. Hasilnya, kekacauan total. Pada tahun 1894 saja, 26 borough baru terbentuk. Dalam beberapa tahun berikutnya, puluhan wilayah lainnya menyusul. Satu township besar pecah seperti kaca jatuh ke lantai. Bayangkan sebuah piring makan besar jatuh dan hancur berkeping-keping. Alih-alih menyatukannya kembali, New Jersey memutuskan untuk memberi nama pada setiap pecahan kaca. Setiap pecahan mendapat wali kota sendiri, kepala polisi sendiri, dan dewan sekolah sendiri. Inilah alasan kenapa New Jersey hari ini memiliki 564 munisipalitas. Inilah alasan kenapa lo bisa menyetir di satu jalan dan melewati 3 kota berbeda hanya dalam 5 menit. Bronkitis secara efektif membunuh kemungkinan lahirnya satu kota terpadu. Saat New York melakukan konsolidasi besar pada tahun 1898, menggabungkan Brooklyn, Queens, dan Staten Island ke dalam New York City. New Jersey justru teratomisasi. Newark, yang dulunya kekuatan besar dan berpotensi menyaingi Boston, akhirnya terkurung. Dikepung oleh borough pinggiran kota kecil, namun mandiri yang menolak untuk dianeksasi. Pinggiran kota yang kaya menimbun pendapatan pajak mereka sendiri, menciptakan sekolah unggulan dan lingkungan hijau yang rapi, sementara kota-kota industri dibiarkan membusuk, dengan basis pajak menyusut dan beban sosial yang terus meningkat. Inilah yang mengunci reputasi New Jersey bukan sebagai negara bagian kota, melainkan negara bagian suburban, tempat tidur raksasa bagi New York dan Philadelphia. Tapi bagaimana jika semua ini tidak harus terjadi? Mari kita mainkan satu permainan, Geographic What If. Bayangkan bronkitis tidak pernah ada. Jika kita melihat peta New Jersey bagian timur laut hari ini, batas antar kota sebenarnya tidak terlihat. Yang ada hanyalah satu hamparan urban tak terputus dari jembatan George Washington hingga Elizabeth, dan dari sungai Hudson hingga pegunungan Watchung. Ini bukan kumpulan kota terpisah, ini satu organisme urban tunggal. Jadi mari kita perlakukan seperti itu. Bayangkan kita menggabungkan 5 county di timur laut New Jersey.
Bergen, Hudson, Essex, Union, dan Passaic. Kita hapus ratusan batas borough kecil dan kita bentuk satu entitas kota besar, mirip dengan sistem 5 borough di New York City. Kita sebut kota ini Jersey City Prime. Ketika kita hitung angkanya, hasilnya mengejutkan. Gabungan 5 county ini menampung sekitar 3,7 juta jiwa. Jika Jersey City Prime ada hari ini, ia akan langsung menjadi kota terbesar ketiga di Amerika Serikat. Nomor 1, New York City dengan 8,3 juta penduduk. Nomor 2, Los Angeles dengan sekitar 3,8 juta. Nomor 3, Jersey City Prime dengan 3,7 juta. Lalu di bawahnya, Chicago dengan 2,6 juta. Ia hampir 2 kali lipat ukuran Houston. Tapi ini bukan hanya soal angka, ini soal rasa. Kota ini akan mencakup sekitar 700 mil persegi. Namun sebagian besar wilayah Passaic dan Bergen adalah taman lindung. Jika kita fokus pada inti urbannya saja, kepadatan penduduknya menyaingi, bahkan di beberapa area melampaui, New York City. Kita berbicara tentang salah satu kawasan urban paling padat di belahan barat. Semuanya tersembunyi di depan mata kita di balik label, suburbia atau negara bagian pinggiran kota. Dan kota hipotetis ini akan menjadi raksasa ekonomi. Ia punya salah satu pelabuhan terbesar di negara ini, Port Newark Elizabeth, bandara internasional besar, Newark Liberty, dan kantor pusat perusahaan raksasa farmasi, keuangan, dan asuransi. Semuanya sudah ada, hanya tersebar ke dalam kota-kota kecil. Jadi kenapa New Jersey terasa seperti satu pinggiran kota raksasa? Jawabannya sederhana, karena garis-garis batas itu digambar seperti itu. Tapi sebenarnya New Jersey bukan sekadar pinggiran kota. Ia adalah raksasa yang tertidur. Sebuah metropolis raksasa yang terpecah belah, dipotong-potong menjadi 564 bagian kecil. Ini adalah sebuah kota yang bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah kota. Dan itulah sebabnya, meskipun New Jersey adalah negara bagian dengan kepadatan penduduk tertinggi di seluruh Amerika Serikat, ia akan selalu dikenal sebagai tempat yang lo lewati untuk menuju kota. Tanpa pernah sadar bahwa sejak tadi, lo sebenarnya sudah berada di dalam satu kota besar. Hari ini, New Jersey adalah rumah bagi hampir 10 juta orang. Itu menjadikannya salah satu negara bagian dengan populasi terbesar di Amerika. Dan justru karena itu, fakta ini terasa aneh. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa menyebutkan satupun kota besar dari New Jersey. Paling-paling mereka menyebut Atlantic City, padahal kota itu hanya punya sekitar 40.000 penduduk. Gua harap lo menikmati pembahasan tentang New Jersey ini. Terima kasih sudah menonton.